kriminalisasi terhadap masyarakat adat itu hanyalah salah satu dari bentuk kekerasan yang terjadi karena sampai detik ini belum ada kepastian hukum bagi masyarakat adat. Jadi kalau kita telusuri dari akar-akarnya, ini kan persoalan struktural, persoalan kebijakan negara. Jadi kalau misalnya kita lihat Mas Mahardika dari perspektif Indonesia, dari ini Indonesia, masyarakat adat diakui di dalam konstitusi. Jadi pasal 18B ayat 2, kemudian pasal 28I ayat 3. Jadi di situ semuanya mengatakan pengakuan terhadap masyarakat adat, dan bahkan disitulah juga diakui yang disebut dengan hak asal usul, hak kolektif masyarakat adat. Nah, akan tetapi gitu, sayangnya hak masyarakat adat sampai detik ini itu masih berhenti di konstitusi. Belum ada undang-undang yang secara khusus dibuat oleh DPR untuk mengoperasionalisasikan hak konstitusional masyarakat adat. Jadi tidak ada panduan yang holistik kepada pemerintah untuk bagaimana yang disebut sebagai mengadministrasi masyarakat adat, mengakui, melindungi masyarakat adat, dan memenuhi hak-haknya. Persoalannya adalah tanah-tanah orang Sakai itu kan dari tahun udah lama. Kalau kita runut dari tahun bahkan awal-awal Indonesia merdeka itu kan daerah yang memang sudah diberikan kepada perusahaan. Jadi kalau kita lihat wilayahnya orang Sakai itu kaya akan minyak, ya, kaya akan minyak. Jadi kemudian sekarang ini setelah kemudian Chevron kan sudah mau keluar tuh. Chevron sudah mau keluar, Caltex. Dulu kan Caltex. Setelah itu diambil minyaknya kan, baru dialihkan ke Chevron. Sekarang Chevron passing out, udah mau keluar kalau nggak salah berapa tahun, 2 tahun depan atau tahun ya kan keluar. Nah selebihnya itu kan baru kemudian sawit. Kemudian akasia kan, tanaman industri. Jadi kalau kita lihat tren eksploitasi wilayah di Indonesia gitu, zamannya Soeharto itu semua bagi-bagi untuk raja-raja kayu, HPH kan. Nah setelah ini bumi dikuliti, habis dikuliti baru oke, kalau begitu di bawahnya ada apa? Ada yang jadi tambang kan, tambang minyak, emas, batu bara, macam-macam. Ada juga yang kemudian ini cocoknya untuk tanaman industri. Jadilah seperti Toba Pulp Lestari yang dulunya namanya Indorayon. Nah jadilah kemudian tanaman industri seperti yang banyak di Riau, jadilah sawit, macam-macam. Nah di kasusnya orang Sakai, kasus Bongku ini adalah wilayah adat mereka yang kan mereka nggak punya pilihan mau kemana kalau bukan di tanah kita kan. Ini adalah wilayah adat mereka yang memang sudah diberikan, diambil alih oleh pemerintah dan diberikan konsesi kepada perusahaan tanpa mereka tahu. Banyak sekali kejadian. Jadi itu yang masyarakat adat itu kemudian karena tadi itu persoalan perundang-undangan itu, persoalan kebijakan itu membuat masyarakat adat itu kalau misalnya kita bermasalah dengan Taman Nasional atau bermasalah dengan perusahaan-perusahaan menjadi seperti tikus yang mati di lumbung padi. Banyak sekali sumber daya di sekitarnya tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia kemudian mati kelaparan gitu, miskin. Kemudian dia menjadi terasing di tanah sendiri. Itu seperti Bongkuin itu terasing di tanah sendiri. Kemudian juga menjadi penjahat, kriminal di tanah sendiri. Tadi itu masyarakat adat pilihannya dalam kasus kriminalisasi, situasinya adalah ketika biasanya izin-izin kan diberikan oleh pusat ya. Perusahaan kemudian datang ke wilayah adat, ke kampung-kampung mengatakan kami sudah mendapat izin, Anda harus pergi. Terus pergi kemana? Gitu kan, pergi kemana? Jadi banyak sekali hal-hal itu kemudian terjadi. Nah masyarakat adat itu dia kalau tunduk berarti dia tersingkir tadi.
Tapi kalau melawan, di situ dia menjadi kriminal. Jadi tahap kriminalisasi itu dia bercampur dengan kekerasan yang lain, biasanya intimidasi. Kemudian adu domba dan dipecah belah. Biasanya itu yang kadang-kadang disebutkan oleh orang luar sebagai konflik internal. Padahal itu adalah konflik yang memang sengaja dibikin. Jadi konflik yang sengaja dibikin untuk kepentingan perusahaan dan pemerintah. Nah, begitu pemerintah tidak akan pernah dan perusahaan tidak akan pernah mencoba untuk mendudukkan masyarakat adat dan mengatakan, ayo kita duduk musyawarah, cari jalan keluar, gimana caranya. Kalau kita lihat memang tidak ada keinginan dari pemerintah karena 2 kali undang-undang ini tidak disahkan, RUU tidak disahkan, bola itu jatuh di pemerintah. Dan semuanya itu adalah waktu zaman SBY masih namanya Kehutanan, sekarang namanya KLHK. Nah sekarang ini bukan hanya KLHK tapi Kemendagri juga gitu, Kementerian Kelautan, Perikanan juga, kemudian Kemendesa juga terlibat di dalamnya dan ATR juga. Jadi ada 7 kementerian yang ditunjuk oleh presiden yang tidak melaksanakan perintah presiden. Seperti janji Jokowi, 2 kali kami bertemu Jokowi, 3 kali dengan sebelum beliau jadi calon presiden. 2 kali itu berkata, oh iya kita bikin satgas, oh silakan. Terakhir kalau satgas mau dibuat, kalau ini jalan aja. Dan sampai detik ini, setidaknya sebelum Pilpres kita bertanya, jawabannya selalu sudah ada di meja presiden. Jadi entah meja presiden ada berapa ratus. Pertama idealnya itu adalah memang pertama ya tadi itu undang-undang masyarakat adat itu yang mestinya segera, karena ini sudah 10 tahun lebih mangkrak di DPR ya. Kemudian itu yang dilaksanakan. Tapi saat ini idealnya adalah memang wilayah-wilayah adat itu harus segera diregistrasi. Pertama, karena kami kan sudah menyerahkan 10 minimal 10 juta hektar lebih yang sudah kita serahkan kepada 10,57 juta hektar yang sudah kita serahkan kepada pemerintah, itu mestinya sudah segera diadministrasi. Jadi karena pertama apa? Perhutanan sosial dari dulu itu kita lawan. Bahkan sebelum ada MK 35 itu sudah kita lawan. Karena perhutanan sosial itu kan izin. Lawang ini tanah saya kok. Kenapa cuma mau izin? Kita izin itu kan hak kelola. Hak untuk mengakses. Ini tanah kami, ini bukan soal hak kelola, ini statusnya yang kita bicarakan sebagai tanah kami. Ini bukan tanah negara yang kemudian diberikan izin dalam bentuk perhutanan sosial. Nah, sekarang hutan adat tuh masih begitu, itu bukan izin. Itu hanya diadministrasi, didaftar sebagai hutan adat. Hutan yang ada di dalam wilayah adat, seperti bunyi MK 35. Mau tentu semuanya mau hutan adat, semuanya mau hutan adat, tapi dibuat berbelit-belit sehingga membuat masyarakat frustrasi. Nah saat masyarakat frustrasi itu, gitu masyarakat sampai sudah marah dianggapnya aman yang tidak mengurus, padahal mentok terus nih dia di KLHK gitu, di prosesnya mentok terus. Nah emang sengaja dibikin frustrasi, berbelit-belit, susah sekali, kayaknya panjang, ini kayaknya nggak ada cahaya terang. Dibuat frustrasi, setelah frustrasi baru, udah ini aja dulu deh yang cepat.